jemaat, kita patut bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini, dan mari kita akui bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan menciptakan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera bagi setiap kita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Yang Maha Mulia, Sang Immanuel, itulah nama di atas nama yang memberikan tuntunan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK 47, Yesus Maha Mulia. Kita adalah gereja yang dipanggil untuk melaksanakan dan memenuhi setiap panggilan kita. Namun untuk memenuhi panggilan itu, terkadang kita mengandalkan akan pengertian kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kembali akan kehidupan kita dalam memenuhi panggilan kita. Sudahkah kita memenuhi dan melaksanakan panggilan itu? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Jika semuanya belum kita lakukan, mari kita mengambil waktu untuk datang memohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah memanggil kami dengan panggilan kami masing-masing. Namun terkadang kala di dalam panggilan kami itu, kami menyalahinya. Kami melakukannya dengan pengertian kami sendiri. Kami tidak mampu untuk melakukan akan panggilan kami. Kami memohon ampun padamu Tuhan. Kami memohon tuntunan Tuhan agar kami mampu dan mau melakukan panggilan kami, yakni menjadi gereja yang memuridkan. Bapa kami di surga, kami juga bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati akan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Dia yang menebus kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memelihara dan menjaga kita. Itulah Yesus. Mari kita memuji Yesus, Sang Nabi, Imam, dan Raja dengan pujian Puji Yesus, KPPK 77. Puji Yesus,
Nats pembimbing kita di pagi ini di dalam ibadah kita terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Yesus. Nyanyian ini berkata bahwa aku mau jadi murid Yesus. Namun, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Kristus ketika kita berada dalam sebuah pertandingan iman? KPK 323, Ku Mau Jadi Murid Yesus. Bersama dengan segala umat percaya di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Penghuni langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita dan dasari oleh nats dari Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati matahari yang cerah. Ya Tuhan, tapi di dalam kehidupan ini banyak keterbatasan yang kami miliki. Tuhan, kami berdoa di dalam kami bernegara di Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan negara ini dengan keamanan, ya, kekuatan dan kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya yang memimpin negara ini, ya kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan kepada bapak-bapak yang memimpin negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan berkat terhadap setiap program yang dicanangkan dan setiap proses yang mereka kerjakan untuk mencapai tujuannya di dalam pemerintahan periode ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat di mana kami tinggal Tuhan, di tanah Papua, di kota Timika ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pemerintah daerah yang ada. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan agar boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kota kami. Bapak, kami juga mengucap syukur kami boleh bergereja di tempat ini Tuhan, di Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis yang bersama rohaniwan memimpin gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikanlah hikmat, kekuatan, dan pertumbuhan di dalam iman kami sebagai pemimpin di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan melalui setiap program dan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh membentuk kami untuk menjadi gereja yang semakin mau dimuridkan dan semakin serupa Kristus. Bapak, kami juga berdoa bagi sekolah Kristen Kalam Kudus, dari TK hingga SMA Tuhan, kiranya setiap pembelajaran yang kami berikan, ya anak-anak boleh mengenal Allah dan bagaimana mengintegrasikan iman mereka di dalam pelajaran, bahkan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan setiap apa yang kami berikan melalui sekolah boleh membantu anak-anak menjalani kehidupan mereka, baik sekarang maupun nanti. Pak, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mengandung, ada Ibu Damanik, Ibu Reski, Ibu Lia, Christine, dan mungkin rekan-rekan yang belum sempat kami sebutkan. Kiranya Tuhan menjaga buah kandungan itu karena Engkau-lah yang memelihara. Dan kiranya Tuhan juga memberkati suami dari ibu-ibu yang mengandung ini, hingga Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga berkat yang melimpah untuk boleh memelihara ibu dan anak yang dalam kandungan. Tuhan, kami juga mengingat rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh, ya, orang-orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya, ada orang tua Ibu Pendeta Nining, orang tua Pak Rari, orang tua Bapak Hendri Sinai, orang tua Pak Ronald yang ada di tempat masing-masing, yaitu Fatima. Ya, kiranya Tuhan di dalam masa tua mereka, ya, Tuhan boleh memberikan sukacita dan kesehatan dan kekuatan untuk menikmati waktu bersama anak-anak. Ya, kiranya Tuhan kami juga mengingat Ibu Marti yang di dalam masa pemulihan. Ya, kiranya Tuhan berkati setiap treatment yang akan dilakukan. Ya, berkati juga Tuhan rencana untuk check up ke Makassar. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang akan dikerjakan. Dan kami juga mengingat Bu Christine yang hari ini juga berada di rumah sakit. Ya, kiranya Tuhan
boleh memberikan kesehatan dan juga memberikan kesembuhan kepada Ibu. Kami juga mengingat Ibu Arnis yang kemarin baru selesai operasi, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap proses pemulihan yang dijalaninya. Kiranya Tuhan juga berkati Pak Victor yang menemani dan juga anak-anak yang berharap orang tuanya untuk segera sehat dan kembali bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga mengingat Pak Andi yang saat ini berduka dan kembali ke Sulawesi. Kiranya Tuhan boleh memberkati perjalanan mereka dan juga boleh menyertai setiap rangkaian penghiburan yang mereka kerjakan. Dan kiranya Tuhan juga menyertai kepulangannya ke Timika. Bapak, kami mengucap syukur atas setiap apa yang kami bisa doakan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap usaha yang jemaat kerjakan, baik toko, ya baik usaha apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberkatinya, ya sebagai karyawan atau sebagai apapun, kiranya Tuhan juga membuat mereka menjadi berkat di mana mereka ditempatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon kesehatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan memenuhi hidup kita, sehingga kita mampu melakukan akan panggilan kita. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau taat kepadanya, dan mampu menjadi gereja yang memenuhi panggilan kita. Kidung Jemaat 356 menjadi pujian kita untuk mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
pujian yang baru kami nyanyikan, yang baru kami naikkan, itu boleh menjadi kerinduan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang selalu berbuah di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, biar kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, agar kami boleh memahami, mengerti, dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, setiap firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Ya, saya kembali bersyukur kepada Tuhan karena boleh diberi kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mengingatkan bahwa setiap kita bisa beribadah itu karena karunia dari Tuhan, termasuk ketika kita dapat melayani apapun pelayanan kita, itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bisa jadi Bapak Ibu sudah menghafal ayat ini ya, karena ayat ini sebuah ayat yang terkenal. Karena ini adalah ayat yang mencirikan kita sebagai murid Kristus atau kita kenal sebagai amanat agung ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk setiap kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang bukan hanya mendengar, membaca, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang suka baca berita, tentu harusnya tidak terlewatkan salah satu berita yang cukup ramai bulan lalu. Berita ini berita tentang apa? Berita seorang anak di Sumatera Selatan yang menjadi viral gara-gara setelah melakukan vaksinasi. Ya, Indonesia sedang melakukan vaksinasi untuk anak-anak. Nah, ini salah satu anak jadi viral. Kenapa? Karena namanya begitu unik. Namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar berita ini, begitu ya. Ini berita menjadi viral, kenapa? Karena nama anak ini unik. Dan punya usut, ternyata anak ini diberi nama oleh sang ayahnya dengan satu harapan, yaitu supaya anak ini kelak menjadi seorang penulis sastrawan, begitu ya. Karena mungkin bapaknya dulu ingin seperti itu, tidak tercapai, akhirnya berharap anaknya bisa menjadi seperti apa yang diharapkan oleh ayahnya itu. Tentu harapan ini nggak salah ya, tentu harapan ini nggak salah, sah-sah saja bagi kita pun yang sudah punya anak, kita akan memberikan nama anak dengan ada satu harapan. Ya, sekali lagi nggak salah. Tetapi nama ini terlampau unik. Setuju ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang guru, kalau punya anak ini lucu kali ya gitu, punya nama demikian. Dan tidak heran akhirnya ketika dia sekolah dasar, ya, dia dipanggil ABCD, dia dipanggil abjad, ya. Dia menerima panggilan-panggilan yang unik. Kenapa? Karena dia berbeda. Sekali lagi, dia mendapat panggilan yang unik karena dia berbeda, dia memiliki identitas yang berbeda. Jika kita melihat dari anak ini, gitu ya, dan kita bercermin di dalam kehidupan kita, apakah kita mempunyai yang namanya panggilan yang unik di dalam kehidupan bermasyarakat kita? Apakah kita dikenal sebagai seorang, ya sudah seorang Surya, ya Surya gitu. Apakah seorang Yanti, ya udah seorang Yanti begitu. Apakah kita menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang unik, atau sebenarnya kita sama-sama saja seperti orang biasa? Saya perlu kasih tahu kepada kita ini adalah orang-orang yang unik. Kita adalah orang-orang yang berbeda. Ya, meskipun kita bisa jadi berbeda ya, misalnya dari suku, usia, pekerjaan, itu akan menentukan identitas kita. Ya, semisal saya sebagai guru, akhirnya orang-orang akan memanggil saya sebagai apa? Pak Guru. Ketika ada orang sebagai dokter, akhirnya dipanggil apa? Pak Ibu Dokter, begitu ya, Bapak atau Ibu Dokter. Identitas kita akan dibentuk oleh apa yang kita lakukan dan status kita. Kita setuju ya? Status kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu akan membentuk apa itu identitas kita.
Dan tahukah kita, sekalipun kita memiliki identitas yang berbeda-beda, saya tetap seorang Surya Nova Dinata, begitu ya. Tidak mungkin akan dipanggil dengan nama yang lain, tidak mungkin dipanggil yang sama dengan yang lain. Tapi kita sama-sama mempunyai satu identitas yang sama, yaitu identitas sebagai murid Kristus. Nah, sekali lagi, sekalipun kita berbeda suku, kita berbeda pekerjaan kita, tapi saya murid Kristus, Bapak Ibu adalah murid Kristus. Tidak ada di antara kita yang tidak menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, maka dari itu, karena kita punya sama-sama identitas murid Kristus, identitas yang berbeda dengan dunia ini, seharusnya kita menjadi pembeda di dunia ini. Melalui apa? Melalui apa yang kita kerjakan. Nah, cuman sekarang yang mau sama-sama kita renungkan, sama-sama yang kita pikirkan pada hari ini, seperti apa identitas itu? Seperti apa sih murid Kristus itu? Kita akan tahu siapa identitas kita, siapa kita, dan kita akan belajar juga apa sih panggilan kita di dalam dunia ini, apa sih panggilan kita menjadi seorang murid Kristus. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama merenungkan bagaimana menjalani kehidupan sebagai murid Kristus, menjalani kehidupan sebagai identitasnya murid Kristus. Nah, ini yang akan kita sama-sama renungkan pada hari ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah siapa kita. Bapak Saudara, sekali lagi identitas itu begitu penting di dalam kehidupan kita, setuju ya? Setiap kita punya identitas, bahkan ketika kita kemana-mana, kita ditanya apa? Identitas, dan kita bisa menjawab, saya seorang guru, gitu. Saya seorang dari Jawa, gitu. Saya seorang rohaniawan, gitu. Kita bisa menjawab dengan banyak jawaban tentang identitas, tetapi kita sebagai orang yang sudah percaya, kita sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita punya satu identitas. Ya, seperti yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa kita adalah satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu tahu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, maka kita punya satu identitas yang sama, yaitu menjadi orang-orang yang percaya. Kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang yang sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Saya dan Bapak Ibu, kita ini masuk sebuah realitas ya. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Nggak ada orang yang ngaku percaya Kristus tapi tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap kita adalah orang yang sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi perlu diingat, kita masuk ke dalam kerajaan Allah bukan karena siapa kita dan bukan karena apa yang kita kerjakan, ya. Bukan karena oh ya saya seorang majelis, oh ya saya orang yang melayani Tuhan, gitu ya. Dan bukan juga apa yang kita lakukan, kita sering melayani, kita sering berbuat baik, maka kita masuk kerajaan sorga. Enggak ya. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu karena siapa Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi manusia, dan apa yang dikerjakan Tuhan, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal. Jadi sekali lagi kita masuk ke dalam kerajaan sorga, itu bukan karena siapa dan apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa dan apa yang dilakukan Allah bagi kita. Nah, ada satu hal yang kita perlu sama-sama pelajari gitu ya di dalam doktrin keselamatan, ada sebuah istilah namanya Ordo Salutis. Wah, ini bukan nama makanan atau bukan sebuah nama brand begitu ya, brand baju. Ordo Salutis ini adalah sebuah pengajaran di dalam doktrin keselamatan yang berbicara tentang urutan keselamatan. Ordo Salutis berasal dari bahasa Latin, ordo urutan, salutis keselamatan. Ya, jadi ini berbicara tentang urutan keselamatan bagi Bapak, Ibu dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini ada urutannya, ada step by step-nya berbicara tentang bagaimana kita bisa selamat. Nah, ini dikenal dengan yang namanya Ordo Salutis. Jadi nanti Bapak Ibu keluar dari bangunan gereja atau nanti kita ketemu ya, nanti mungkin bisa saya kuis tebak-tebakan gitu ya, apa itu yang dimaksud Ordo Salutis. Saya harap Bapak Ibu bisa mengingatnya. Ordo Salutis adalah urutan keselamatan. Pertama-tama, orang yang selamat itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sekali lagi, orang yang selamat adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sebelum dunia dijadikan, seperti di dalam Roma 8 ayat 29-30, sebelum dunia dijadikan, orang itu udah dipilih. Siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Jadi berbahagia bagi kita adalah orang-orang pilihan. Berbahagia bagi kita yang sejak semula, sekalipun kita adalah orang yang suka berdosa, begitu ya, orang yang begitu jahat, tetapi kalau dari semula kita dipilih, maka kita tetap menjadi orang pilihan dan yang akan mendapatkan keselamatan. Jadi sebelum dunia dijadikan, kita adalah orang-orang pilihan. Nah, bagi orang-orang pilihan itu akan mendapat yang namanya panggilan umum.
Apa sih panggilan umum? Panggilan umum ini pekerjaan Allah di mana Allah itu akan menyatakan siapa diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa, kita adalah manusia yang seharusnya dihukum, sehingga apa? Sehingga kita membutuhkan yang namanya juru selamat. Dan di dalam panggilan umum itu Allah menyatakan siapa dirinya, bahwa ada Yesus Kristus yang menebus manusia. Sehingga ketika panggilan umum itu diberikan, namanya dipanggil, lagu sekolah minggu jawab, aku jawab, ya, gitu. Ketika Yesus memanggil kita, kita sebagai manusia berdosa dan kita diampuni oleh Kristus, apa jawab kita? Kita jawab ya. Ya. Ketika Tuhan memanggil kita, kita menjawab ya, dan akhirnya masuk ke dalam konversi. Konversi itu perpindahan. Kita yang awalnya adalah musuh Allah, kita adalah orang yang statusnya bersalah, akhirnya apa? Diubahkan menjadi orang yang dibenarkan. Nah, Bapak Ibu, tidak ada manusia yang benar, ya. Tidak ada manusia yang benar, tetapi adanya manusia yang dibenarkan. Beda ya, benar dan dibenarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu manusia yang bersalah, manusia yang berdosa. Tetapi apa? Karena pengorbanan Kristus kita dibenarkan. Jadi tadi ya, dari konversi kita yang manusia yang bersalah, manusia yang berdosa diubahkan menjadi manusia yang dibenarkan. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Lalu akhirnya ada yang namanya pembenaran. Kita yang bersalah akhirnya dijadikan benar. Bukan hanya pembenaran, lalu kita diadopsi. Bapak Ibu Saudara gitu ya, sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah seterunya Allah, kita adalah orang yang secara terang-terangan melawan Allah. Ya, secara terang-terangan. Kita ini musuhnya Allah, kita bukan musuh dalam selimut. Tapi kita musuh secara terang-terangan melawan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tapi kita diadopsi, kita diubah menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Bagi kita yang menerima Kristus, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita menjadi kepunyaannya Allah. Bapak Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara seperti apa di dalam keluarga gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kata adopsi ya. Saya tidak tahu, bayangkan kalau kita adalah seorang anak yang diadopsi. Apa perasaan kita? Tentu ini diadopsi dengan benar ya, karena ada adopsi yang tidak benar. Maksudnya adopsi dijadikan budak, dijadikan ya intinya dianeh-anehkan begitu ya. Tapi kita diadopsi dengan benar. Kita diadopsi dengan benar. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang benar. Lalu berikutnya kita ada pengudusan. Ini semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan mendengar pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Ketika kita sudah menerima Kristus, kita mengalami yang namanya pengudusan, proses dikuduskan. Sedikit demi sedikit kita diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, nggak ada, Bapak Ibu perhatikan, nggak ada orang yang bilang saya percaya Kristus tapi hidupnya semakin jauh dari Kristus. Tidak ada orang yang bilang saya percaya kepada Yesus Kristus tetapi hidupnya malah semakin serupa dengan dunia. Orang yang percaya itu pasti, meskipun lambat ya, meskipun ya setiap kita masih bergumul dengan dosa, masih bergumul dengan keakuan, tetapi kita semakin serupa dengan Kristus. Hingga akhirnya apa? Di poin ke-7, pemuliaan. Kristus datang dan dia memuliakan kita. Ya, dia tidak menghukum kita, tetapi dia memuliakan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita pahami. Kenapa? Karena ketika kita memahami tentang keselamatan, kita akan betul-betul bisa berbeda cara menjalani kehidupan ini. Kita akan berbeda cara kita memandang dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya, kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita adalah orang yang dipilih, kita adalah orang yang dibenarkan. Dan sekarang kita adalah orang yang sedang dikuduskan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam urutan tadi, ketika seseorang mendapatkan panggilan umum, ya, panggilan umum, terus dia ada konversi gitu ya, perpindahan. Orang itu tidak mungkin tidak mau masuk ke dalam tubuh Kristus. Ya, ada sebuah istilah namanya baptisan Roh Kudus. Ya, mungkin Angel ingat ya, baptisan Roh Kudus. Apa sih baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu adalah karya Allah yang mempersatukan orang percaya dengan Yesus Kristus. Ya, dan bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam satu tubuh Kristus. Jadi maksudnya adalah ketika kita yang semula adalah membenci Allah, kita adalah musuhnya Allah, ada karya Allah yang disebut baptisan Roh Kudus yang mempersatukan kita yang awalnya musuh bersatu dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, kita yang awalnya musuhnya Allah, kita yang secara terang-terangan melawan Allah dipersatukan bersama Yesus Kristus. Tapi bukan hanya dipersatukan dengan Yesus Kristus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus.
Akhirnya enggak ada orang yang menerima baptisan Roh Kudus tidak mau pergi ke gereja. Tidak ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus tapi enggan untuk bersekutu bersama-sama tubuh Kristus. Sekalipun ya ada orang, oh Pak, saya orangnya introvert, saya orangnya nggak suka rame-rame. Tetap, orang yang menerima baptisan Roh Kudus itu pasti ada kerinduan, ada keinginan bersama-sama dengan tubuh Kristus. Sekarang coba kita pikirkan, apakah kita memiliki kerinduan, apakah kita ada keinginan untuk bersama-sama dengan tubuh Kristus? Mungkin dulu pernah, sekarang udah nggak bisa jadi, begitu ya. Kita terus meminta kepada Tuhan agar apa? Agar baptisan Roh Kudus itu boleh sungguh-sungguh kita hidupi. Kita bukan hanya berbicara tentang saya dengan Tuhan, tapi berbicara saya dengan tubuh Kristus. Ini kita perlu mengingat bahwa kita, ya, ini sebuah realitas, orang percaya itu tidak dipanggil untuk hidup sendirian. Ya udah, yang penting saya sudah mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yesus Kristus mengampuni dosa saya, sudah cukup. Tetapi kita dipanggil untuk hidup bersama. Sekali lagi, kita dipanggil untuk hidup bersama dengan tubuh Kristus. Ya, saya mengenal beberapa jemaat yang memang pendiam, memang nggak suka rame-rame. Tapi perhatikan sekali lagi, kita dipanggil menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus gunanya apa? Untuk saling melayani. Ya. Paulus tulis di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 12 dan 14, setiap tubuh, setiap anggota tubuh itu punya perannya masing-masing. Dan nggak ada yang nggak berperan. Ya, nggak ada yang nggak berperan. Setiap tubuh Kristus itu memiliki perannya masing-masing. Ya, kita nggak bisa bilang kita nggak butuh jari kelingking kaki kita gitu. Siapa di sini yang butuh jari kelingking kita gitu? Mungkin rasanya itu hanya mengganggu begitu ya. Kalau misalnya kesandung, kita kesakitan gitu. Tapi lihat, apakah jari kelingking tidak punya fungsi? Dia punya fungsi juga. Setiap anggota tubuh itu punya fungsi. Nah, sekarang kita tinggal tanya, apa fungsi kita di dalam gereja? Apa fungsi saya di dalam sebuah komunitas tubuh Kristus? Tidak mungkin kita tidak punya fungsi di dalam gereja. Nah, inilah status kita, sekali lagi ya. Inilah siapa kita. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa kita? Kita bisa bilang kita adalah orang yang dibenarkan, kita adalah orang yang diampuni dosanya, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah murid Kristus, dan kita adalah tubuh Kristus. Ada begitu banyak panggilan yang bisa kita terap, kita pakai gitu ya, kita kenakan. Tapi yang pasti kita adalah seorang murid Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Ada sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat 257, ya. Nanti dinyanyikan gitu ya, lagunya apa? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja, gitu ya. Saya gereja, Bapak Ibu juga gereja. Ya, kita adalah orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang percaya, maka kita sebetulnya disebut gereja juga. Ya. Meskipun ya Bapak Ibu, ada beberapa teolog gitu ya melihat bahwa gereja itu bisa dipandang dengan dua kategori, visible church dan invisible church. Ya, gereja yang terlihat dan gereja yang tidak terlihat. Ketika kita melihat bangunan yang ada salib, kita akan katakan itu gereja. Ketika orang-orang melewat Jalan Nawaripi, terus ada tulisan Gereja Kalam Kudus, orang-orang kan tahu ini gereja, ya. Itu adalah gereja yang terlihat, itu adalah gereja yang terlihat. Tetapi ada gereja yang tidak terlihat, yaitu setiap orang percaya. Saya, Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus Kristus juga adalah gereja. Kita sama-sama gereja, ya. Sekalipun kita berbeda, tapi kita adalah gereja. Dan tentu kita sebagai gereja punya satu tujuan yang sama, yaitu apa? Memuliakan sang kepala gereja. Terlepas mau itu visible church atau invisible church gitu ya, kita sama-sama punya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan sang kepala. Terus mana yang benar? Visible atau invisible gitu. Di dalam Alkitab tidak jelas begitu ya, tidak secara terang-terangan membedakan antara visible dan invisible, tetapi di dalam Alkitab itu memakai kata eklesia untuk kata gereja. Boleh kita sama-sama katakan eklesia, 3, 2, 1. Eklesia. Ingat-ingat ya, eklesia. Kenapa? Karena ketika kita mengingat kata eklesia ini, kita akan mengingat panggilan kita. Kita akan mengingat tujuan kita. Kata eklesia diambil dari dua kata, ek artinya out from and to, keluar dari dan kepada begitu ya. Dan kaleo itu to call, memanggil. Jadi secara sederhana, apa itu eklesia? Eklesia adalah panggilan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia menuju
kerajaan Allah. Sekali lagi, gereja ya berarti saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya udah jelas, kita nggak harus mikirin tentang diri kita, bukan nggak harus, kita tidak memikirkan diri kita lagi. Ya, kita tidak memikirkan diri kita lagi, kita sudah ditebus dan seharusnya kita memikirkan apa? Kerajaan Allah. Nah, kalau hidup kita bilang kita mengaku Yesus, kita mengaku kita sudah percaya, kita adalah murid Kristus, tapi tidak memikirkan kerajaan Allah, kita perlu bertanya lagi. Sudah sungguh-sungguhkah saya mengenal Kristus? Sudah sungguh-sungguhkah saya percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa? Karena bagi kita yang mengaku Yesus, kita mengaku sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang mementingkan kerajaan Allah, bukan lagi mementingkan diri sendiri. Nah, jadi kehadiran gereja, kehadiran saya dan Bapak Ibu, ada satu tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan. Ini sama seperti seorang tokoh ya, tokoh pertumbuhan gereja, namanya Francis Chan berkata demikian. Gereja dimaksudkan untuk menjadi pasukan yang indah, dikirim untuk menjelaskan dan menyatakan Allah di seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu dan saya itu bukan tanpa tujuan ditebus itu. Ditebus ya kita tujuannya untuk hidup bersama dengan Allah pada akhirnya. Tetapi kita bukan hanya menikmati itu, tetapi kita dipanggil untuk keluar. Ingat ya, eklesia dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar untuk apa? Untuk menyatakan dan menjelaskan siapa Allah yang kita percaya. Ini nggak bisa, ya sekali lagi ini nggak bisa kita saya nggak mau jelasin tentang Tuhan. Itu tugasnya rohaniawan, itu tugasnya para pendeta. Enggak. Yang gereja itu bukan hanya pendeta, tetapi Bapak, Ibu, dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu yang percaya kita adalah gereja, dan kita dipanggil untuk keluar. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik itu. Kita untuk menjelaskan Allah, baik secara verbal, baik secara ya perkataan, maupun secara perbuatan. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah Alkitab pun, ya Bapak Ibu Saudara, Allah memilih umat Israel menjadi umat kepunyaannya ya. Allah memilih umat Israel untuk apa? Untuk hidup kudus, untuk menjadi pembeda di tengah bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Ya, bangsa Israel diberikan hukum Taurat, bangsa Israel dipilih gitu ya, untuk apa? Untuk menjadi pembeda. Apakah hanya untuk menjadi pembeda? Justru bangsa Israel seharusnya bisa menjelaskan dan mewartakan siapa itu Yahweh, siapa itu Allah yang mereka percaya. Dan ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa orang-orang yang menerima Yesus Kristus dipanggil sebagai apa? Garam dan terang. Dipanggil untuk apa? Untuk keluar, untuk berdampak bagi dunia. Jadi kalau kita mengaku, sekali lagi, kalau kita mengaku, saya percaya Yesus Kristus, tapi kita tidak berdampak, ini kita perlu memikirkan ulang. Betul-betulkah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus? Sudah percayakah kita kepada Yesus Kristus? Jangan sampai kita bilang, saya mengikut Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Bisa pelayanan, oke, kelihatan berdampak. Tapi di dalam rumah tangga, kita masih marah-marah. Ya, kita masih memikirkan diri sendiri, kita masih egois di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Panggilan kita menjadi gereja, panggilan kita menjadi murid Kristus itu bukan hanya di dalam sebuah bangunan gereja, bukan hanya ketika ada di atas mimbar, tetapi di seluruh kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam pekerjaan kita, apapun kita dipanggil sebagai murid Kristus. Status murid Kristus itu tidak bergantung kepada apa? Situasi dan kondisi. Apapun tempatnya, ya, apapun makanannya, ya apapun tempatnya, apapun situasinya, kita tetap dipanggil sebagai murid Kristus. Jadi perhatikan, murid Kristus, gereja itu apa? Dipanggil keluar, gitu ya. Kita seharusnya memikirkan ketika kita menjadi seorang murid Kristus, apa yang bisa saya berikan. Bagi Bapak Ibu yang sudah membaca warta pada hari ini, saya memasukkan sejarah singkat gitu ya. Pada abad 18 itu ada yang namanya revolusi industri. Itu sebuah revolusi besar-besaran yang mengubah mindset, mengubah pikiran manusia. Akhirnya muncul sebuah istilah atau sebuah budaya namanya konsumerisme atau consumer culture. Mungkin Bapak Ibu punya kartu yang ditunjukkan? Ada yang punya kartu ini? Seharusnya orang Timika masa nggak punya kartu ini gitu ya. Tahu ya kartu ini? Tahu ya, saya sering ditawarkan tapi saya nggak pernah ambil begitu. Nah ini adalah kartu Diana. Saya tidak dipromosikan, saya bukan sales juga ya dari Diana, tapi ini adalah salah satu gitu ya. Ketika saya misalnya memiliki kartu ini menjadi membernya Diana Shopping Mall, maka saya akan mendapatkan keuntungan ya.
Kita kan setiap belanja akan dapat poin-poin, dan mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin nanti ketika sudah dapat poin berapa, kita dapat diskon, kita dapat potongan, bahkan mungkin kita dapat hadiah. Ketika apa? Ketika kita menjadi membernya Diana. Ya kan, kita ngumpulin poin-poin itu untuk apa? Ya kita untuk mendapatkan keuntungan begitu. Nah, ini berbahaya kalau misalnya pemikiran demikian kita terapkan di dalam gereja. Di dalam baik secara kita pribadi gereja maupun secara konstitusi gitu ya, secara lembaga gitu ya gereja. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan gereja itu apa yang bisa saya dapatkan, kita sudah menganut yang namanya consumer culture atau budaya konsumerisme. Coba kita sama-sama pikirkan, Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari budaya ini. Gitu. Budaya ini pertama adalah cirinya, apa untungnya bagi saya? Apa untungnya bagi saya? Kita pergi ke gereja, ya, kita pergi ke sebuah gereja dengan melihat keuntungan-keuntungan yang ada. Kalau ada gereja yang 1 kilometer dari rumah saya, kenapa saya harus pergi yang 3 kilometer? Wajar nggak kalau kita kayak gitu berpikir? Ya kan kita mikir hemat biaya, hemat waktu, gitu ya. Kita berpikir yang dekat saja, yang praktis-praktis saja. Terus apalagi kalau kita mikir, saya pengen gereja di, misal ya, saya pengen gereja di Kalam Kudus. Kenapa? Karena pengajaran Kalam Kudus begitu alkitabiah. Karena hamba Tuhannya, rohaniawan dan majelisnya begitu kompak melayani kami. Ya, nggak pandang bulu. Kami senang ketika bergereja di Kalam Kudus. Karena kami dilayani secara total. Pengajarannya begitu baik. Salah nggak Bapak Ibu ketika memikirkan demikian? Kayaknya enggak ya, kita kan nggak mungkin cari gereja-gereja yang sesat, gereja-gereja yang berbicara tentang yang tidak alkitabiah. Kita nggak mungkin cari gereja yang majelisnya cuek. Kayaknya nggak salah ya Bapak Ibu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, itu cirinya adalah saya pengennya apa? Saya pengennya apa? Apalagi di dalam masa pandemi, saya rasa budaya ini semakin meningkat. Siapa di sini yang pernah keliling-keliling selain Kalam Kudus ini, Kak? Bisa jadi ada di antara, saya pengen ke gereja yang penyembahannya itu benar-benar gitu. Yang musiknya enak, gitu ya. Mungkin minggu ini saya pengen apa? Pengen ke gereja yang pengajarannya begitu sangat dalam, yang khotbahnya bisa sampai 2 jam. Saya pengen. Nggak tahu sih Bapak Ibu suka nggak yang khotbahnya sampai 2 jam gitu. Tapi ada orang yang suka belajar. Akhirnya minggu ini ke gereja A, minggu depan ke gereja B. Saya nggak tahu mau kemana, yaudah deh ke Kalam Kudus akhirnya. Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa jadi di dalam masa-masa pandemi ini budaya ini meningkat. Kita pengennya apa? Dan saya perlu mengakui, dan saya sebetulnya malu mengakuinya. Saya pun dulu pernah begini ketika kuliah. Saya dulu GKKK, Gereja Kristen Keliling-Keliling. Minggu ini teman-teman ajak, yuk kita ke gereja A. Ada ini, oke, saya ikut. Minggu depan kita ke gereja ini, ayo sudah ikut gitu. Setiap minggu saya bisa pindah-pindah gereja ketika kuliah. Tapi ya di tingkat akhir sudah tidak gitu ya. Ya saya pengen lihat-lihat, saya pengen coba-coba begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pengen coba-coba, pengen tahu gereja lain seperti apa gitu. Tapi ternyata ini adalah ciri-ciri dari budaya konsumerisme. Dan yang ketiga, ini bukan berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang institusi gereja. Gereja berupaya apa? Untuk supaya bagaimana orang-orang banyak datang ke gereja. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang ya terlibat di dalam pelayanan. Bahkan tidak jarang gereja memikirkan supaya banyak program, supaya banyak orang masuk dengan tujuan apa? Persembahannya naik. Ya, supaya persembahannya naik. Ada banyak gereja yang memikirkan demikian. Bagaimana caranya supaya apa? Supaya keuangan itu bisa naik. Kita mungkin undang pembicara kah? Kita cari pendeta yang bisa ngelawak lah. Supaya apa? Supaya jemaat itu, supaya orang-orang tertarik datang ke gereja. Tapi tujuannya apa? Untuk persembahannya naik. Untuk kehadirannya itu bertambah terus. Kira-kira dari 3 hal ini, menurut Bapak Ibu salah nggak sih? Menurut Bapak Ibu, ada nggak sih kita di salah satu poin itu? Jika ada, Bapak Ibu Saudara, saya katakan kita perlu hati-hati. Kita sudah menganut yang namanya budaya konsumerisme, dan ini bertentangan dengan Alkitab. Ini bertentangan dengan arti dari eklesia. Apa arti dari eklesia? Dipanggil keluar. Perhatikan fokus dari kartu Diana Mall atau kartu hotel atau membership yang lainnya. Kita berusaha apa? Untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan bagi saya. Tapi gereja tidak demikian. Gereja itu bagaimana, apa yang bisa saya berikan kepada gereja? Apa yang bisa saya lakukan bagi gereja?
Karena panggilan kita apa? Untuk keluar. Panggilan kita adalah untuk apa? Untuk melayani. Jadi kalau kita di dalam masa pandemi ini ogah dalam pelayanan, kita males melayani, kita perlu hati-hati. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan kita ternyata selama ini bukanlah tubuh Kristus. Kita bukanlah gereja yang seharusnya melayani. Tetapi kita menganggap gereja atau panggilan kita itu seperti membership dari sebuah toko swalayan. Ini kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Dan ini begitu gencar. Dan ini begitu bisa mungkin terjadi bagi saya dan Bapak Ibu. Kita gereja dipanggil untuk apa? Untuk keluar. Perhatikan nats yang baru kita baca tadi di dalam Matius 28. Ini sudah jelas. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada tubuh Kristus untuk apa? Untuk pergi. Ya, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, mungkin kita berpikir, oh ini mah ayatnya misionaris, Pak. Bukan ayatnya saya. Oh enggak, Bapak Ibu. Ini ayat ditujukan untuk siapa? Untuk murid-murid Kristus. Ditujukan untuk para tubuh Kristus. Bapak Ibu dan saya tubuh Kristus? Bapak Ibu murid Kristus? Saya harap kita menjawab ya. Kalau kita menjawab ya, ini adalah tugas kita. Ini adalah panggilan kita. Kita diminta untuk apa? Untuk pergi. Nah, kata pergi ini kadang seringkali disalahpahami. Ya, ketika saya, Sur, pelayanan di mana? Di Papua. Oh, pergi ya menjalankan amanat agung Tuhan. Rasanya kalau pergi ke Papua, ke pedalaman, kita dikatakan melaksanakan amanat agung. Kita dirasanya seperti begitu berkorban begitu ya. Kita benar-benar taat sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kata pergi ini bukan berbicara tentang seberapa jauh dan seberapa dalam kita masuk ke pedalaman, tapi berbicara tentang hati. Ketika Bapak Ibu keluar dari pintu rumah dan Bapak Ibu tahu panggilan Bapak Ibu, itu kita sudah melaksanakan amanat agung. Sekali lagi, ketika kita pergi keluar pintu rumah saja, dan kita tahu kita untuk memberitakan Injil, kita untuk menjadi saksi Kristus, kita sudah melaksanakan yang namanya amanat agung. Percuma saya pergi ke pedalaman, percuma Bapak Ibu pergi untuk memberitakan Injil ke pedalaman, begitu ya. Datang ke satu tempat, kita berkhotbah, kita mengajar, gitu ya. Tapi pada akhirnya hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Pada akhirnya untuk nama saya terkenal, supaya saya disebut-sebut, Surya pergi ke ini, Bapak Ibu pergi kemana, begitu. Itu sama sekali tidak melaksanakan yang namanya amanat agung. Amanat agung itu berbicara tentang hati. Pergi ini berbicara tentang hati. Maukah kita ketika keluar pintu rumah kita dengan satu kesadaran, saya ini siapa? Saya ini murid Kristus. Saya ini harus menjadi berkat, saya harus menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Ini kata pergi. Lalu yang kedua adalah kata semua bangsa. Ya, nggak peduli Bapak Ibu mau kita katanya udah Kristen atau belum Kristen, mau kamu suku Papua, suku Jawa, suku Toraja, apapun sukunya, Yesus menginginkan apa? Semua bangsa. Kenapa semua bangsa? Karena semua bangsa itu kepunyaannya Allah dan harus mengenal siapa pencipta. Kalau kita hidupnya masih pilih-pilih, ya mungkin kita nggak suka dengan suku A, kita nggak suka dengan suku B, mungkin dengan karakteristiknya, dengan ya kepribadiannya, begitu ya. Tapi Bapak Saudara, semua bangsa itu adalah kepunyaannya Allah dan harus menjadi murid Kristus. Ya, pergi kepada semua bangsa, itu kita nggak harus rasanya nggak masuk akal kalau kita sendiri pergi ke semua bangsa ya. Di Papua aja banyak sukunya, kita nggak mungkin pergi satu-satu gitu. Nah justru kita bisa bayangkan, tadi seperti Francisan katakan, kita ada sebagai gereja menjadi pasukan yang membawa kabar ini. Dan ini bukan hanya tugas saya dan tugas para rohaniawan, tapi tugas setiap kita untuk menjadi terang dan garam bagi semua suku bangsa. Kira-kira untuk apa suku bangsa itu? Ini adalah kata kunci di amanat agung. Untuk menjadikan mereka muridku, untuk menjadikan mereka murid Kristus. Make disciple. Ya, kata make disciple itu hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. 3 kali di dalam Matius, dan 1 itu ada di Kisah Para Rasul. Apa sih maksudnya make disciple itu? Make disciple adalah menolong seseorang secara progres belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk dewasa dan menjadi murid yang dewasa. Nah, ada orang-orang akhirnya malas untuk melakukan pemuridan. Kenapa? Karena aduh saya nggak bisa mengajar.
Aduh, saya nggak punya orang, siapa yang mau dimuridkan? Aduh, saya suka marah-marah, saya nggak sabaran orangnya. Ada begitu banyak alasan kita tidak mau memuridkan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak alasan kita tidak mau memuridkan. Padahal Bapak Ibu Saudara, memuridkan adalah menolong seseorang ya dengan berbagai cara, enggak dengan satu metode, enggak dengan metode tertentu, tapi dengan banyak cara. Untuk apa? Untuk menolong seseorang semakin serupa dengan Kristus. Apakah harus orang lain? Enggak, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya kepada setiap kita yang sudah orang tua, apakah kita ada memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Apakah kita ada menolong mereka untuk semakin serupa dengan Kristus? Apakah ada kita bagi para atasan, para bos gitu ya, para nggak enak bos, misalnya para leader gitu ya, kita mau membagikan firman Tuhan melalui hidup kita kepada anak-anak buah kita, kepada rekan kerja kita. Ketika kita ada kerinduan, ketika kita membagikan itu, bukankah itu sudah kita melakukan yang namanya pemuridan? Ya, kadang kita berpikir pemuridan itu tugasnya siapa? Tugasnya perkantas, tugasnya para church gitu ya. Enggak, itu tugas gereja. Tugas gereja baik yang bangunan gereja ya secara lembaga maupun sebagai kita sebagai individu. Memuridkan itu bukan sebuah opsi atau pilihan, tapi itu adalah sebuah kewajiban. Itu sebagai sebuah perintah yang nggak bisa ditawar. Nah, Bapak Ibu, ya permasalahan gereja zaman sekarang itu apa? Gereja zaman sekarang itu hanya ayo ajak teman, ajak orang untuk ke gereja. Udah diajak ngapain? Oh, halo, dari mana? Oke, boleh bagi kontak. Oke, udah, sampai ketemu minggu depan. Selesai. Bapak Saudara, berapa banyak gereja yang demikian yang melihat orang-orang baru itu sebagai apa? Ya sudah sebagai pendatang, sebagai konsumen. Padahal ketika ada orang yang masuk ke dalam sebuah gereja, menjadi anggota tubuh gereja tersebut, seharusnya apa? Mereka menjadi murid Kristus. Mereka seharusnya dimuridkan. Nah, kalau gereja cuman ya udah cuman satu atau bahkan tidak memikirkan untuk bagaimana menambah murid itu, kita perlu memikirkan ulang kembali panggilan kita sebagai gereja. Ya, ini yang sebuah ironi. Kadang orang-orang para misionaris gitu ya, para penginjil melakukan penginjilan. Oke, orang ini mau percaya kepada Tuhan. Dan biasanya, Bapak Ibu Saudara, menurut orang lapangan, menurut buku yang saya baca begitu ya, orang yang pertama kali percaya kepada Kristus adalah orang yang paling on fire di dalam pemuridan. Orang yang paling bersemangat di dalam pemuridan. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak di antara sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ada yang sudah 5 tahun? Ada di sini yang 10 tahun? Ada yang sudah 20 tahun? 30 tahun? Ya mungkin ada yang mungkin bisa jadi ada yang sudah 40, 50 tahun gitu ya bagi opa-omah gitu. Tapi perhatikan, apakah kita ada semangat untuk memuridkan? Justru semakin lama kalau kita tidak pelihara, kalau kita tidak tahu panggilan kita tidak sama sekali mau memuridkan. Nah, bagi kita yang udah yang udah tanggung ya, udah lama kita udah nggak ada semangat untuk memuridkan, minta sama Tuhan. Minta apa? Minta hati untuk bisa memuridkan. Kenapa? Karena pemuridan ini bukan berbicara tentang bukan hanya sekadar berbicara tentang metode, bukan hanya berbicara tentang saya bisa apa, saya harus belajar apa, saya harus seperti apa. Tetapi ingat, ketika kita dimuridkan, ketika kita memuridkan, itu Kristus memberikan yang namanya otoritas. Kristus memberikan sebuah otoritas kepada para pengikutnya. Untuk apa? Untuk dapat memampukan para pengikutnya menjadi murid Kristus dan bahkan memuridkan. Ya, ketika kita bisa memuridkan, ada begitu banyak metode, ada begitu banyak cara kita memuridkan seseorang. Tapi jangan lupa, kita memuridkan itu dengan atas otoritas Kristus. Di ayat 18 dikatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa harus pakai kuasa Kristus? Karena Kristus tahu kita hidup di dunia yang terus menarik kita untuk jauh dari kasih karunia. Dunia yang kita tinggali itu fokusnya apa? Kepada diri sendiri. Ya sehingga apa? Sehingga Kristus katakan, kuasa itu ada di dalam tanganku. Kuasa itu ada di dalamku. Untuk apa? Untuk menyertai setiap kita. Ya,
Bapak Saudara, kita bisa jadi jatuh bangun di dalam menjadi murid Kristus. Kita bisa jadi enggan untuk memuridkan, bahkan nggak mau gitu. Tapi Bapak sadarlah bahwa ketika kita memuridkan, itu karena ada otoritas dari Kristus. Itu ada kuasa dari Kristus. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, Yesus katakan apa? Ketika kamu menerima kuasa, kuasa ini bukan kuasa yang kecil, tapi kuasa yang begitu meledak-ledak, kuasa yang begitu besar. Dan itu bukan dari kita, tetapi itu dari Kristus. Ya, ketika Kristus katakan apa? Kuasa di bumi dan di sorga dan di bumi, gitu ya. Kita melihat kehidupan Kristus, bukankah Kristus itu adalah pribadi yang maha kuasa? Ia bisa menyembuhkan, ya. Ia bisa mengusir setan, gitu ya. Ia bisa melakukan banyak hal. Karena apa? Karena dia punya kuasa atas di sorga dan di bumi. Dan terlebih lagi kita tahu kuasa Kristus itu mampu mengampuni dosa-dosa setiap kita. Kuasa Kristus itulah yang mengampuni saya dan saudara. Kuasa Kristus itulah yang memindahkan kita yang awalnya seteru Kristus, seteru Allah, menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau Kristus saja bisa memindahkan kita dari yang awalnya musuh, menjadi anak-anak Allah, masakan Ia tidak memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus? Ia bukan hanya memberikan di awal, tetapi perhatikan di akhir dikatakan apa? Aku akan sebentar. Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Dengan kata lain, kita memuridkan pun sampai akhir zaman. Tidak ada pernah kata berhenti, tidak ada pernah kata istirahat, ya. Sampai akhir zaman Tuhan akan selalu menyertai dan memampukan kita untuk memuridkan sesama. Sebagai murid, satu kata yaitu belajar. Ya. Sebagai murid kita harus belajar. Ya, sekalipun saya guru, saya tetap seorang murid. Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha tetap sebagai seorang murid. Ya. Kita murid yang terus belajar, kita masih bisa jatuh bangun. Kita masih bisa ya berbuat salah. Tetapi ingat, kita ada di dalam tahap pengudusan. Ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita. Dan kita tahu sendiri Allah katakan apa? Aku menyertai kamu. Immanuel, God with us. Allah beserta kita. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya, ya. Kita akan merayakan kedatangannya yang pertama. Kita akan mengingat bahwa ada Allah yang beserta kita. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang boleh menolong kita, memampukan kita untuk menjadi murid yang taat akan panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk menjadi murid Kristus. Kami sadar bukan karena siapa kami dan bukan karena apa yang kami lakukan, tapi semua karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai murid-murid Kristus yang sudah menerima kasih karunia itu, boleh kami hidupi, boleh kami sungguh-sungguh jalani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita dipanggil menjadi gereja yang memuridkan. Kita akan menyanyi Aku Gereja, Kau Pun Gereja, untuk mengiringi akan tanda ungkapan syukur kita. Persembahan kita dapat berikan dengan mentransfer melalui nomor rekening gereja sebagaimana yang tertera pada layar, atau dapat mengumpulkan dan menyerahkannya ke admin gereja. Aku gereja, kau pun gereja.
mengikut Yesus ke seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah ibadah maupun melalui live streaming. Tuhan Yesus, tadi kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Saat ini sebagai respon dari firman Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami kumpulkan Tuhan, persembahan itu boleh berguna untuk melebarkan sayap di muka bumi ini. Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, memberikan berkat berlimpah, agar supaya Tuhan Yesus kami boleh memberikan persembahan-persembahan yang terbaik kepada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Saudara, ketika pengutusan dan doa berkat kita mengambil gestur berdiri, itu artinya apa? Itu artinya kita siap kembali menjalani kehidupan kita. Maka dari itu pulanglah, kembalilah beraktivitas, dimanapun, apapun yang kita kerjakan, ingat identitas kita adalah murid Kristus, dan kita harus menjadi saksi Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan mengasihani kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalan Tuhan dikenal di bumi dan keselamatan dari Kristus dikenal di antara segala bangsa. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu duduk di sini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti live streaming di rumah. Atas nama pengurus jemaat, majelis pengurus jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang ada di gereja
maupun Bapak Ibu yang di rumah yang telah mengikuti ibadah di sepanjang pagi ini. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum mempunyai tempat ibadah yang tetap bisa bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan di Gereja Kalam Kudus. Dan Bapak Ibu yang saat ini yang merindu untuk terlibat dalam pelayanan, baik sebagai kolektan, menyambut tamu, liturgis, pemusik atau singer, dapat menghubungi Majelis Gereja GKKK. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, dapat persembahan diberikan melalui rekening Bank BCA, seperti nomor rekening yang sudah tercantum, atas nama Gereja Kalam Kudus, maupun bisa juga diantarkan ke gereja lewat admin gereja. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Miss Novita Situmorang. Selamat ulang tahun Miss Novita. Persekutuan Cross gabungan hari Rabu tanggal 20 November 2021 seperti biasa pukul 18.30 lewat via Zoom. Rencana perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam kebaktian umum hari Minggu tanggal 28 November 2021. Bapak Ibu diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Sekian dan terima kasih dan selamat hari Minggu. Sampai ketemu pada minggu-minggu berikutnya. Shalom.